Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuril imani wal yaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanatan tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa nabiyyuhu wa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin, jamiatul hadirin rahimakumullah. Bapak-bapak jamaah taklim rutin Masjid Jami' Al-Kautsar yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan. Pengatur waktu, penata acara, ketua Dewan Kemakmuran Masjid dan jajarannya juga yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan. Mengawali tausiah pada malam hari ini, mari kita sama-sama memanjatkan puja, menghaturkan puji serta syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana Allah Subhanahu wa taala selalu dan senantiasa mencurahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga dengan rahmat dan nikmatnya kita saat ini masih diberi kesempatan, kesehatan dan kekuatan untuk dapat memaksakan diri menghadiri acara pengajian rutin. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan dan apa yang kita kerjakan menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita senantiasa diberi keikhlasan di dalam niat, keistiqomahan di dalam amal, supaya apa yang kita kerjakan berbuah pahala di sisi Allah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, tabi'in tabi'at dan kepada seluruh umat, termasuk kita semua, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dan salam. Sebelumnya mari kita doakan arwah-arwah
dari saudara-saudara kita, orang-orang tua kita yang telah mendahului kita kembali ke hadirat Allah. Mudah-mudahan di alam kubur, di alam barzahnya mendapatkan rahmat, ampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Diterima amal ibadahnya, diampuni segala dosanya, diberikan nikmat kubur, dijauhkan dari siksa kubur. Juga yang sedang sakit, mudah-mudahan oleh Allah diberi kesembuhan, oleh Allah diberi kesabaran, ketabahan, kesadaran dalam menerima segala ujian dan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, supaya musibah itu menjadi ladang pahala bagi orang yang sabar dan ridho menerimanya. Wa ala hadiniyah wa likulli niyatin sholihah ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita lanjutkan kepada materi kitab. Silakan dibuka halaman 32 ya. 32. Tiga baris dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ta'atil qalbi al-imanu billah wal yakin wal ikhlas wat tawadu. Dari sebagian ketaatan hati. Manusia bisa hidup karena dua unsur. Pertama jasmani, yang kedua rohani. Jasmani adalah al-hawasil khams, panca indra. Yang 5 itu panca indra pengrasa: mata, telinga, hidung, mulut, dan tangan. Yang kedua rohani. Rohani itu 2, akal dan hati. Nah, tempatnya rohani itu adalah qalbun. Maka di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ala inna fil jasadi mudghatun ida sholahat sholahal sairul jasadi wa ida fasadat fasadat sairul jasad. Ingat, di dalam diri kita ini ada mudghah, segumpal daging. Kalau sehat, kalau lulus, bersih itu daging, maka dijamin semua tubuh jasad kita akan bersih, akan sehat. Tapi sebaliknya, kalau rusak, maka semua jasad kita akan ikut rusak.
Apa itu? Ala wahya qalb. Itu adalah hati. Dan hati itu bisa berbuat maksiat, dan hati juga bisa berbuat taat. Nah, maksiatul qalbi sudah ya di kesempatan terdahulu kita bicarakan. Nah, sekarang di antara ketaatan hati, yang pertama al-imanu billah. Iman kepada Allah. Apa artinya iman? Iman itu yang pertama adalah at-tasdiqu bil qalbi, membenarkan dengan hati. Yang kedua wa iqraru bil lisan, diucapkan dengan lisan. Yang ketiga wa amalu bil arkan, dan dikerjakan dengan anggota tubuh. Al-imanu billah, kita percaya adanya Allah. Di dalam hati harus kita ini mempunyai keyakinan. Satu, percaya adanya Allah. Membenarkan adanya Allah. Yang kedua, mengakui Allah sebagai Tuhan kita. Yang ketiga, menerima ketuhanan Allah. Itu harus ada di dalam hati kita. Yang kedua, wa iqraru bil lisan. Maka kita siap untuk bersyahadat, bersaksi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang ketiga, wa amalu bil arkan, dikerjakan oleh anggota tubuh. Ciri kita ini menerima ketuhanan Allah, maka kita siap menjalankan syariat agama yang diridhoi oleh Allah. Apa itu? Dinul Islam. Inna dina indallahil Islam. Maka konsekuensinya, barang siapa yang percaya adanya Allah tapi tidak menjalankan syariat Islam, yang dijalankan adalah syariat agama terdahulu, baik agama Yahudi atau agama Nasrani, maka tidak diterima keimanannya. Nah, ini keyakinan ini harus kita pegang. Kenapa kita harus punya iman? Itu pertanyaan. Kenapa mesti kita harus punya iman? Karena fungsi iman itu alladzina yu'minuna bil ghaibi. Fungsi iman itu adalah untuk mempercayai sesuatu yang gaib. Kita ini punya Tuhan yang patut kita sembah, yang kita yakini adanya, tapi dalam keadaan gaib. Kita tidak diberi kemampuan untuk melihatnya di dunia. Sesuatu yang tidak terdeteksi oleh panca indera, itu namanya barang gaib. Dan yang maha gaib adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk meyakini keadaannya, keberadaannya, maka kita mesti harus punya iman. Bagaimana cara meyakini adanya Allah tanpa Allah itu tidak terlihat?
Maka di sini perlu adanya dalil. Perlu adanya dalil. Di mana adanya dalil? Dalil adanya di dalam ilmu. Makanya kalau ditanya, apakah Allah itu ada? Ada. Kenapa Allah ada? Nah, ini pasang dalil. Karena ada ciptaannya. Sebab akal sehat pasti akan berpikir setiap ada yang diciptakan, pasti ada yang menciptakan. Kita ada, tidak mungkin ada dengan kesendirian. Pasti ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan kita? Nah, semuanya agama manapun pasti bahkan mengakui dia itu adalah yang maha tinggi, yang disebut dengan Tuhan. Kullu ma'budin ilahun. Tapi untuk sampai kepada yang namanya Allah, akal gak mampu untuk menemukannya. Maka perlu sandaran wahyu. Siapa yang memberikan wahyu itu? Allah. Yang menyampaikannya para nabi dan rasul. Di dalam Al-Quran kita diberitahu, Qul man rabbus samawati wal ard, Qul lillah. Katakan, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Maka jawab, itu adalah Allah. Nah, kita tahu Tuhan kita Allah itu karena perantaraan wahyu. Bukan karena ladang bersemedi, bertahanus, bertapa, datang wangsit, bukan. Tapi kita mengenal adanya Allah itu karena perantaraan wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada para nabi dan rasul, dari mulai Nabi Adam sampai nabi yang terakhir. Tuhannya tetap adalah Allah. Sampai di sini kita paham ya. Nah, dan Allah meridhoi agama yang kita anut, yang dijadikan tuntutan untuk kita mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat, adalah syariat agama Islam. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islamadin. Nah, yang diridhoi agama yang kita anut oleh Allah adalah agama Islam. Maka barang siapa yang menganut agama sampai akhir hayatnya bukan agama Islam, maka Allah tidak akan menerimanya. Segala apapun darinya Allah tolak. Mana dalilna? Wa may yabtagi ghairul islami dina fala yuqbala minhu, ya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Rugi, Pak. Walaupun dia ini di dunia menjadi orang yang baik, banyak kebaikan yang dia berikan. Orang kaya, dermawan, menolong kepada sesama, mendermakan seluruh hartanya sampai habis. Tapi nomor PIN-nya dia ini tidak punya. Apa itu? Islam. Maka segala amal kebaikannya nanti di akhirat tidak akan diterima oleh Allah. Tapi walaupun sekecil apapun amal kita, tapi kita ini mengakui Allah sebagai Tuhan kita dan menerima Islam sebagai agama yang kita anut,
Pamayya mal miskola darotin khairai ya. Sekecil apapun amal kita akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara ketaatan hati adalah al-imanu billah. Yang kedua yakin, Pak. Nah ini tingkatan iman itu kan ada 5. Yang pertama iman taklid, iman jahil, iman tanpa pakai dalil. Yang kedua iman ilmu. Yang ketiga iman ilmu yakin. Yang keempat iman ainal yakin. Dan yang kelima imanul ma'rifat. Paling tidak kita harus ada di posisi iman ilmu. Iman berdasarkan ilmu atau dalil. Supaya iman kita ini menjadi penyelamat kita nanti di akhirat. Yang kedua wal ikhlas. Yang ketiga ya, di antara ketaatan hati ikhlas. Memang ikhlas mah bagian hati. Itu bisa diucapkan. Kan sok aya nu kieu, Pak. Kira aku ngan 5.000 kan. Ya ikhlasna sakitu cenah gini ya. Ikhlasna teh kudu omongkeun. Apa itu ikhlas? Al amal lillah la siwahu, beramal karena Allah, tidak karena apa-apa. Tidak butuh pujian, tidak butuh balasan. Lamun diibaratkan, ngan diibaratkan, tapi bukan seperti itu. Ngan diibaratkan perasaan kita ikhlas beramal itu seperti kita ini membuang kotoran, Pak. Seperti kita membuang apa? Kotoran. Walaupun amal itu bukan kotoran, tapi perasaan kita. So, kalau kita BAB, so diinget-inget, Pak. Enggak kan? Langsung bebas, merdeka. Walaupun memang sebelumnya kita ini makan dengan makanan yang mahal, di restoran yang mahal, satu porsi lagi tapi ratusan ribu, dan nggak ada yang sudah BAB ngehuleng, palingan eta teh mahal kapan restoran jauh-jauh teh. Tak kita beramal, setelah beramal tanpa ada pikiran apa-apa, tanpa ada harapan dibalas, tanpa ada menunggu pujian. Nah itu ikhlas. Cuma di dalam kitab tasawuf, di dalam kitab Hikam karya Ibnu Athaillah, ikhlas itu terbagi 3. Terbagi berapa? 3. Yang pertama ada ikhlas abidin, beramal karena Allah tapi masih berharap balasan dunia dari Allah. Itu ikhlas, cuma peringkat yang ketiga. Mana contohnya? Usaha teh seret wae teh. Jadi tambah modal anggur keneh wae sepi kumasinya. Ada yang memberikan nasihat banyak-banyaklah sholat duha, sing sering tahajud, sing sering baca Quran, sholat duha 4 rakaat, tuluy baca surat Waqiah. Setelah itu kita tawasukan kepada Allah. Ya Allah, semoga dengan sholat duha dan suratul Waqiah Allah memberikan kemudahan dalam rezeki dan usaha kami. Boleh? Seperti itu? Memang dianjurkan seperti itu. Ulah munjung ka gunung, ulah muja ka sagara, munjung mah kudu kanu yang agung, muja kudu kanu kawasa.
Urang puta penta ka Allah bari berharap janji Allah di dunia, ikhlas eta teh Pak. Cuma ikhlasna tingkat katilu masih berharap pahala dunia. Kapan dina hadis oge as-shadaqatu tatbaul bala. Sodakoh teh nolak balai. Maksudnya balai mana ya? Intinya mah balai dunia. As-shadaqatu miftahu kulli babin khair. Sedekah itu adalah kunci pembuka dari segala pintu-pintu kebaikan. Di mana itu? Di dunia. Mun urang hayang loba kahadean ti batur sing daek sedekah. Mun urang hayang disalamatkeun ku Allah tina segala bara bahaya, di mana erek mamangkatan sedekah heula. Menyantuni anak yatim, memberi fakir miskin, minta kepada Allah. Ya, dengan amalan itu mudah kita ini diselamatkan di dalam perjalanan. Ikhlas itu ikhlas. Cuma tingkatan yang ketiga. Yang kedua ada ikhlas jahidin. Apa itu ikhlas jahidin? Beribadah karena Allah tanpa berharap pahala dunia, balasan dunia, tapi berharap balasan di akhirat, dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke surga. Nah ini ikhlas yang kedua. Cek paribasana, ku getol ibadah, ku rajin sholat, tetap miskin, tetap rezeki seret, gak ada urusan. Yang penting di akhirat kita selamat dari neraka, dimasukkan ke surga. Ikhlas Pak. Ini tingkat levelnya ranking kedua nih. Gitu. Walaupun dengan ibadah, musibah, balai, ujian pahit bertubi-tubi, tidak pernah menggoyahkan keimanan. Ya. Tuh batur ge cenah nu tara sarolat cenah rezekina cenah mani gampang yeun salat kere keneh wae teu aya urusan. Yang penting kita di akhirat oleh Allah diselamatkan. Ini ikhlas yang kedua. Dan terakhir ada yang disebutnya ikhlas arifin. Beribadah kepada Allah tidak berharap balasan dunia ataupun balasan akhirat. Tapi yang dia harap keridhaan Allah. Walaupun dengan sholatnya, walaupun dengan taatnya masuk neraka, tidak jadi masalah. Yang penting Allah ridho. Sabab dengan keridhoannya, api yang itu besar tidak akan meluluh lantahkan orang yang diridhoi oleh Allah. Mana contohnya? Nabi Ibrahim dibakar ya, sampai berhari-hari oleh Raja Namrud. Tidak ada satu pun kulit yang lecet dan luka karena Allah ridho. Kira-kira kita ini ibadah ikhlas yang level mana ini? Nah. Keun wae lah nu katilu oge. Ya. Nu katilu oge keun wae. Intina mah kita ini beribadah karena Allah. Nah, apapun janji Allah memang kita berharap gitu. Kita berharap, tapi jangan sampai harapan kita justru ya menghilangkan kekhusyuan kita di dalam ibadah. Dan selanjutnya wattawadu, rendah hati. Bukan rendah diri, Pak. Naon bedana antara rendah hati jeung rendah diri? Ai rendah diri mah kurang pede. Gitu. Ya. Ai rendah hati mah ya ru'yatin nafsi
bi ayani taskir, wa ru'yatul ghair bi ayani kabir. Itu rendah hati, Pak. Artinya melihat diri dengan mata yang penuh hina, melihat orang lain dengan mata yang penuh keagungan. Ningali batur teh gede, ningali kuring mah leutik, itu orang yang bertawadu. Kalau sebaliknya namanya takabur, ningali diri teh asa gede, ningali batur leutik, itu namanya takabur. Dan ingat, iblis ku Allah diberi level makhluk terkutuk. Wa innaka rajim. Bukan berarti iblis tidak percaya kepada Allah sebagai Tuhannya. Tapi karena di dalam diri iblis ada sifat takabur. Aba wastakbaro. Aba mumpang, menolak perintah Allah. Allah menyuruh kepada iblis, usjudu li adama fasajadul malaikah illa iblis aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Dosa iblis itu dua, aba menolak perintah Allah, yang kedua di dalam hatinya ada sifat takabur, merasa dia ini lebih mulia daripada Adam. Karena Adam diciptakan oleh Allah dari tanah, sedangkan dia diciptakan oleh Allah dari api. Mulia mana cenah tanah jeung api? Nah ini iblis nih. Maka dengan sifat itu iblis dikutuk oleh Allah. Makanya ada 4 sifat. Andaikan ada di dalam diri kita salah satunya, apalagi semuanya, kita termasuk makhluk yang terkutuk. Ada 4 sifat yang apabila kita miliki, jangankan semuanya, salah satunya saja kita termasuk makhluk yang terkutuk. Yang pertama, sifat uluhiyah, sifat ketuhanan. Apa sifat ketuhanan? Di antara sifat ketuhanan adalah takabur. Allah takabur, Allah mengagungkan dirinya sendiri, hak prerogatif Allah, karena tidak ada yang lebih daripada Allah keagungannya. Itu namanya sifat uluhiyah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa innaka ala kulli syai'in qadir. Nah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah terhadap sesuatu, dia ini berkuasa. Allah berfirman seperti itu. Itu hak Allah, bukan takabur, karena tidak ada yang melebihi daripada keagungan Allah. Tapi kalau itu diucapkan oleh kita, itu termasuknya takabur. Aku ini orang yang berkuasa. Kalau manusia mengucapkan itu, sama saja dengan iblis. Karena takabur, uzub, itu adalah sifat prerogatif yang dimiliki oleh Allah. Namanya sifat uluhiyah. Yang kedua, nah ini berarti sifat uluhiyah kita hindari. Jangan sampai di dalam diri kita mempunyai sifat seperti itu. Yang kedua, sifat syaitoniyah. Sifat apa? Syaitoniyah. Apa itu sifat syaitoniyah? Sifat-sifat setan. Apa sifat setan itu? Pertama,
nipu. Setan itu sifatnya menipu. Yang kedua, berbohong. Kita ingat sejarah buyut kita, Nabi Adam alaihissalam yang ditipu oleh setan sehingga memakan buah naon? Khuldi. Dan itu syajaratul khuldi itu tipuan daripada setan, daripada iblis. Dan buktinya itu ada dua. Itu bisa sejenis apel atau sejenis delima. Cuma diiklankan, dipromosikan ke iblis, ini ada syajaratul khuldi. Artinya pohon keabadian. Kalau engkau memakan dengan istrimu, kamu akan abadi selamanya di surga. Tidak ada yang akan mampu mengusir kamu di surga. Gitu. Nah, ini adalah penipuan. Dan Nabi Adam terkena rekayasa iblis. Maka kalau ada orang yang berbohong, ada orang yang nipu, berarti dia punya sifat syaitani. Hati-hati. Yang ketiga, sifat hayawaniyah, sifat kebinatangan. Apa sifat binatang itu? Adalah memenuhi keinginan nafsu, ngumbar syahwat. Sok tinggali binatang. Kita punya kucing, datang kita mikirkan ibadah, Pak. Yang penting mah dahar wareg sare tibra geus. Tuluy mun aya kahayang nafsu birahi neangan bitang. Mun kita hidup di dunia hanya ngagulung hawa nafsu unggul, hardol lieu dahar modal ulin, geus teu mikirkeun salat, teu mikirkeun ibadah, teu mikirkeun amal hade, teu mikirkeun apa yang akan kita bawa bekal untuk kita kembali. Tatkala kita mati, nu dipikirkan gitu ya, cuma bungkus kulit, pangeusi pejit, sorobong surit. Berarti kita ini sudah mempunyai sifat hayawani. Naon bedana urang jeung sasatoan nu hirup di dalam dunia ngasaukur ngagede awak unggul, gede awak mah dipencit. Tapi manusia tidak seperti itu. Karena tugas pokok kita hidup di dunia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah, Pak. Allah punya tujuan pokok menciptakan manusia di dunia ini adalah untuk ibadah, lain untuk hardoin unggul. Naik hardoin unggul mah jadi embe sekalian. Betul? Nah ini. Itu namanya sifat apa? Hayawani. Dan yang keempat, sifat syu'biyah, sifat kebuasan, ya. Sifat kriminalitas, sifat yang dimiliki oleh hewan-hewan buas. Hayang nate nginjek kanu leutik, ngajul kanu gede. Yang penting dia yang berkuasa. Kade-kade, kalau ada manusia anu ngagugu nafsu, saha goblok main nate kasar wae, kriminalitas wae, berarti dia punya sifat subiah, binatang buas. Ya. Dan apabila empat sifat ini salah satu saja ada di dalam diri kita, maka kita termasuk makhluk yang terkutuk. Nauzubillahi min dzalik. Ini tawadhu. Selanjutnya wan nasihatu lil muslimin.
ya, saling menasehati terhadap orang-orang muslim. Nah, ini diantaranya mungkin salah satu sarana saling watawaso bil haqqi watawaso bisob adalah pengajian. Nah, terakhir, nah kita masuk ke dalam syarahnya. Ini ada tulisan yang bagus, ya, dan ini bisa menjadi pegangan untuk kita. Wa dzakaro an Ibrahim bin Adham. Nah, ini lihat, ya, di barisan atas tengah diceritakan dari Syekh Ibrahim bin Adham, itu ulama besar Basrah. Qala man asbaha, ya. Oh, bukan yang itu ya. Ya ini dah, wa yuqalu, ya. Ma min yaumin asbaha fihi ibnu Adam, tidaklah dari suatu hari yang dari mulai waktu subuh anak cucu Adam illa faradallahu alaihi asyarata asya, kecuali Allah telah mewajibkan 10 perkara. Manakala kita ini bangun, ya, bangun dari tidur kita dan kita berada di waktu subuh sampai kita tidur lagi, Allah mewajibkan 10 perkara kepada kita. Mana yang 10 itu? Yang pertama, awaluha ayat kurullah ta'ala inda qiyamihi. Kita wajib berzikir mengingat Allah tatkala kita ini bangun dari tidur. Makanya baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Baru bangun kita, baru sadar kita waktu itu, langsung kita mengingat Allah. Yang kedua, satrul aurat, menutup aurat wajib, ya. Kade, jangan dibiasakan kita ini sudah menjadi orang tua apa kakek kaditu kadiu kolor wae. Sementara kita tahu bahwa laki-laki itu auratnya itu menutup dengkul, ya. Ya pakai celana komprang lah, gitu. Pakai celana komprang. Yang ketiga, itmamul wudu, menyempurnakan wudu. Yang keempat, ya, fi awqatis sholati, menyempurnakan wudu di waktu-waktu sholat. Yang keempat, itmamus sholati fi awqatiha, menyempurnakan sholat pada waktunya. Nah, yang kelima, al imanu biwadillahi ta'ala fi sya'ni rizki, iman percaya ke Allah dina urusan rizki, sehingga ente egeg talikeun bengkok semah ngijing sila teu ningali rezeki batur, yang penting nu aya dina diri disyukuran gitu. Percaya wa ma min dapatin illa wa ma bidafil ardi illa Allahi rizquha. Yang kelima, yang keenam, al qanaatu bi qismillahi ta'ala. Nah, qanaat, merasa cukup apa yang diberikan oleh Allah. Percaya atas rezeki yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, menerima apapun yang diberikan oleh Allah. Nah, yang ketujuh, wa tawakkal 'ala Allah ta'ala, bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Yang kedelapan, as-sabru 'ala amri Allah ta'ala, bersabar menanggung balai musibah yang diberikan oleh Allah.
Yang kesembilan, asyukru ala nikmatillah. Bersyukur tatkala kita mendapatkan nikmat. Dan yang ke-10, al-aklu minal halal. Kita memakan dan meminum dari sesuatu yang halal. Nah, ini yang 10 mesti harus kita kerjakan ya, setiap hari. Ya. Supaya apapun yang kita lakukan itu menjadi nilai ibadah. Baik, karena waktu sudah menjelang Isya, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Cukup? Ya. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sadatina asal qarabati rasulillahi ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an maskura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfura.